Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tasa Dwi Aryana dengan NIM 221326660. Saya menempuh pendidikan D3 Rekam Medis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kali ini, saya memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan atau sistem digestif. Sistem pencernaan ialah sistem yang berfungsi untuk melakukan penyederhanaan dan pemilihan bahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan ini terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ingesti, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. 2. Mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. 3. Deglutasi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Digesti, yaitu perubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dalam bantuan enzim, terdapat di lambung. 5. Yaitu absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. 6. Defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna. Berikut struktur sistem pencernaan. Yang pertama yaitu organ-organ saluran pencernaan yang meliputi 1. Mulut, 2. Esofagus, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Rektum, 7. Anus. Sedangkan yang kedua yaitu organ-organ pencernaan pelengkap yang meliputi yang pertama kelenjar saliva atau ludah, 2. Hati, 3. Kantung empedu, 4. Pankreas. Organ-organ saluran pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut yaitu proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah atau air liur. Alat-alat yang berada di dalam mulut yang pertama yaitu gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, serta asam. Yang ketiga, ludah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Selain itu, lidah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Rangsang untuk pembentukan saliva adalah adanya makanan dalam mulut dan melihat, mencium, dan memikirkan makanan. Fungsi dari saliva yaitu untuk membantu pembentukan bolus makanan dan berperan sebagai pelumas untuk mempermudah menelan. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu yang pertama kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga, 2. Kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah, 3. Kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah. Yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Esofagus berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan.
Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan mengkerut secara bergantian. Jadi, gerak peristaltik merupakan gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan sebuah kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, 2 bagian tengah yang membulat atau fundus, 3 bagian bawah atau pilorus. Yang keempat yaitu usus halus, merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dengan lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan makanan. Fungsi usus halus adalah mencerna, menyerap dari lambung. Usus halus terdiri dari 3. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. 2. Usus kosong atau jejunum. 3. Usus penyerap atau ileum. Yang kelima yaitu usus besar atau kolon yang memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden. Di antara usus halus dan usus besar terdapat cecum atau usus bintu. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau apendik, bagian mendatar, menurun, dan berakhir pada anus. Yang keenam yaitu rektum, merupakan bagian bawah dari usus besar yang berukuran berkisar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Rektum ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui feses. Ketika terdapat limbah seperti gas atau tinja masuk ke dalam rektum, akan ada sensor yang mengirimkan rangsangan ke otak. Yang ketujuh yaitu anus, yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Anus memiliki panjang berkisar 4-5 cm. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Fungsi otot sphincter adalah untuk membuka atau menutup anus. Berikut organ-organ pencernaan pelengkap. Yang pertama yaitu kelenjar saliva atau ludah yang berfungsi untuk membasahi dan melumasi rongga mulut dan isinya, memulai pencernaan makanan, menyelenggarakan ekskresi zat-zat tertentu seperti urea dan thiasionat, dan mereabsorpsi natrium dan mensekresi kalium. Di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase. Enzim petialin ini berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu yang pertama kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga, yang kedua kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah, 3 kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah. Yang kedua yaitu hati atau hepar, yang merupakan organ terbesar dari tubuh setelah kulit, terletak dalam rongga abdomen di bawah diafragma. Fungsi hati yang pertama yaitu sebagai
produksi cairan empedu untuk menetralkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Hati juga memegang peranan penting pada metabolisme 3 bahan makanan yang dikirimkan oleh vena porta setelah diabsorpsi oleh tubuh dari usus. Bahan makanan tersebut adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, kantong empedu yang merupakan organ kecil yang berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan empedu. Cairan yang berperan penting dalam proses pencernaan. Panjang dari organ tersebut berkisar 7-10 cm yang berwarna hijau gelap dan terhubung dengan hati serta usus 12 jari atau duodenum. Empedu adalah cairan yang terbentuk dari campuran kolesterol, bilirubin, dan garam empedu. Cairan ini berfungsi memecah lemak pada makanan yang dikonsumsi. Organ pelengkap yang terakhir yaitu pankreas, yang merupakan organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung. Pankreas dikelilingi oleh hati, limfa, kantung empedu, dan usus kecil. Fungsi utama pankreas adalah menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang bekerja dalam usus halus dan mengekskresi hormon insulin dan glukagon ke dalam aliran darah. Udah selesai ya teman-teman. Sekian penjelasan materi mengenai sistem pencernaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.